angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Luwu, Kabupaten Banggai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Inu. Ya, beliau adalah guru dari SMA Negeri 3 Luwu. Assalamualaikum Ibu Inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Baik. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar siap dan lebih percaya diri sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu ya? Baik. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, sebelum kita ke tujuan, tentunya kita harus menentukan dulu materi apa yang kita ajar. Nah, kebetulan di sini saya akan mengambil materi tentang teks eksplanasi. Nah, jadi di sini saya membuat tujuan bagaimana peserta didik bisa memproduksi atau menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Basic Learning. Oh ya, jadi dengan pembelajaran PJBL ya Bu ya, Iya. Program Basic Learning. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, di sini saya mengacu kepada dua yang paling esensial. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini saya membimbing atau menggunakan peserta didik untuk mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi itu sendiri dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Basic Problem Learning. Kemudian yang untuk keterampilan, kembali tadi saya menggunakan model pembelajaran PJBL karena di sana ada memproduksi atau menulis. Begitu Bu. Ya. Oh, jadi Ibu menggunakan dua poin, yaitu Ibu pengetahuan dan keterampilan. Terus pengetahuan itu diidentifikasi dengan struktur yaitu PBL dan keterampilan menggunakan PJBL ya. Ya, oke. Baik. Pertanyaan ketiga Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin dari metode pembelajarannya Bu. Baik. Untuk metode pembelajarannya, saya mengambil metode dengan menggunakan metode diskusi. Masih tetap kemudian saya menggunakan model pembelajaran PJBL dengan menggunakan media karton untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam pembelajaran agar tidak monoton. Di sini juga saya mengambil materi yang kontekstual. Kontekstual di sini bisa berdekatan atau familiar dengan peserta didik. Misalnya kalau kita di sini kan kalau teks eksplanasi membicarakan tentang fenomena yang terjadi. Jadi di sini saya mengambil tentang fenomena budaya. Nah, di sini karena kita lebih dikenal dengan batik, membatik ya, batik Nambo. Jadi saya mengambil fenomena budaya mengacu kepada batik Nambo. Oh iya, kepada batik Nambo ya Bu ya. Jadi metode diskusinya model pembelajaran PJBL dengan menggunakan kertas karton, dan materinya dengan materi kontekstual dengan fenomena budaya menggunakan model batik Nambo ya. Bagus sekali, luar biasa ya. Kemudian, nah bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas?
Baik. Medianya. Untuk media pembelajarannya, saya yang pertama menggunakan instrumen LKPD. Ya. Kemudian ada PowerPoint atau salin dia, kemudian ada gawai, kemudian ada juga kertas karton itu sendiri dan laptop. Ya, berarti menggunakan lembar kerja peserta didik ya, PowerPoint, kertas karton, gawai, dan laptop. Oke, baik. Ada juga Bu, untuk asesmen mandiri, saya menggunakan Google Form yang Ya. linknya saya bagi ke anak-anak untuk meminimalisasi atau untuk lebih untuk lebih memusingkan gawai atau HP anak-anak. Ya, bagus sekali Bu ya. Solusinya agar gawai terpakai dengan maksimal. Iya, baik. Gawai. Bukan hanya main game saja, Iya. nonton YouTube saja atau TikTok, tetapi mereka bisa gunakan untuk media Pembelajaran dengan menggunakan Google Form tadi. Iya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Baik. Saya akan melaksanakan, kebetulan saya ada jam di kelas 11 MIPA 3 pada hari Rabu, jam ke-6 dan jam ke-7. Oh, jam ke-6. Baik, nanti di hari Rabu depan di kelas 11 MIPA 3 jam ke-6 ke-7 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Baik. Dan Bu. akan melakukan supervisi di kelas. Baik. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas tersebut, kelas Ibu. Baik. Nah, nanti setelah kegiatan pembelajaran kita akan melakukan observasi kembali atau di dalam kelas ya. Kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Baik. Ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya bisa mengambil tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran, misalnya laptop, gawai, LKPD, terus PowerPoint, salin dia. Kemudian saya bisa menggunakan juga memilih model yang saya gunakan, PBL atau PJBL. Luar biasa ya Ibu Inu. Baik Ibu, makasih ya Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan pasca observasi ya Bu, di kelas nanti di kelas hari 11 MIPA 3 di hari Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima